Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk membuktikan Yesus berkuasa atas maut, tapi kebangkitan Yesus juga menarik saudara dan saya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan mau kita tidak berjalan dalam kegelapan, kita berjalan dalam terang. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi ini kita masih euforia, bersuka cita karena Yesus comeback, Yesus bangkit. Itu renungan di hari yang lalu. Karena Yesus comeback, kita juga bisa comeback. Karena Yesus kembali, kita juga bisa kembali. Apa yang mati bisa hidup lagi. Karena Yesus comeback, Yesus bangkit, Yesus hidup lagi. Dan hari ini kita masih mengingat bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus mengalahkan maut. Yesus keluar dari kubur yang gelap itu dan melihat terang. Demikian di hidupmu, dari kegelapan Tuhan akan bawa kita melihat terang. Yohanes 8 ayat 12 katakan seperti ini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan mempunyai terang hidup. Kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang hidup. Kebangkitan Yesus bukan sekedar atau bukan hanya titik awal atau titik balik dari sejarah kebangunan rohani kita, tapi juga emosional kita, fisik kita, dan seluruh aspek hidup kita mengalami titik balik dari kebangkitan Yesus. Yesus yang keluar dari kubur dan melihat terang. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk membuktikan Yesus berkuasa atas maut, tapi kebangkitan Yesus juga menarik saudara dan saya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan mau kita tidak berjalan dalam kegelapan, kita berjalan dalam terang. Tuhan tidak mau kita berjalan dalam perasaan yang gelap, putus asa, kecewa, marah. Dan ini yang dialami dua orang murid yang berjalan ke Emmaus kalau kita baca di Lukas 24. Mereka kecewa, harapan mereka rasanya mati. Karena di ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka berharap Yesus berbuat jauh lebih banyak, tapi ternyata Yesus mati. Dan mereka berpikir harapan mereka sudah dikubur bersama Yesus yang mati. Dan selama perjalanan ke Emmaus, padahal Yesus berjalan bersama mereka. Kalau saudara baca di Lukas 24. Dan Yesus kemudian memperkenalkan dirinya di ayat 30-31. Yesus kemudian dikenal oleh mereka. Dan mereka bangkit, mereka bersuka cita, mereka berbahagia. Karena Yesus bangkit. Yesus mau kita tidak berjalan dalam putus asa. Yesus mau kita tidak berjalan dalam perasaan yang gelap. Yesus mau kita berjalan dalam terangnya. Tuhan tidak mati, Tuhan hidup. Dan karena Tuhan hidup, maka harapanmu juga hidup lagi. Maka mimpimu juga hidup lagi. Maka mimpimu tidak akan mati, maka harapanmu tidak akan mati. Bangkitkan imanmu, Yesus hidup, Yesus bangkit. Dan Yesus akan bawa kita berjalan dalam terangnya. Yesus bangkit, harapan itu kembali. Harapan kita tidak mati. Karena Yesus hidup, kita punya masa depan. Mungkin kau sudah putus asa mengenai kesehatanmu. Sabar dulu. Waktu Tuhan indah pada waktunya. Yesus tidak bangkit di hari pertama, hari kedua. Yesus bangkit hari yang ketiga. Kenapa? Memang itu waktunya Yesus bangkit. Seperti yang Alkitab telah tetapkan, nubuatkan. Demikian di hidupmu ada kebangkitan. Di kesehatanmu ada kebangkitan. Di ekonomimu ada kebangkitan. Di imanmu, di harapanmu ada kebangkitan. Di kehidupanmu, di perjalananmu. Miliki iman, bangkit lagi hari ini. Berjalan dalam terangnya di perasaanmu. Jangan putus asa. Harapanmu akan dijawab indah pada waktunya oleh Tuhan. Dan saya percaya waktunya adalah sedikit lagi. Bahkan mungkin hari ini. Bahkan kita boleh taruh iman. Setelah kita menyaksikan Morning with the Word, semua harapan itu dikabulkan oleh Tuhan. Bangkitkan lagi harapanmu. Yesus hidup, harapanmu tidak mati. Dan Yesus mau kita bukan hanya berjalan dari perasaan, dari gelap, dari perasaan yang terang, tapi juga berjalan
Yesus membawa kita keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, dari kebingungan kepada tujuan yang jelas. Murid-murid setelah Yesus mati, mereka berkumpul di satu tempat dan mengunci pintu. Bukan pintunya dikunci, mereka mengunci pintu dari dalam. Mereka takut, mereka bersembunyi, dan mereka tidak tahu tujuan hidup mereka selanjutnya apa. Tapi di tengah-tengah kebingungan itu, Tuhan hadir. Kalau kita lihat Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kemudian setelah Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, Yesus menghembuskan mereka dengan Roh Kudus. Dan Yesus menjanjikan bahwa mereka punya tujuan. Seperti tujuan pertama Yesus memanggil mereka bukan menjadi penjala ikan kepada Petrus, tapi penjala manusia. Membuat seluruh bangsa mengenal akan Yesus. Dan Yesus menyertai mereka. Dari kebingungan kepada tujuan yang jelas. Tujuan mereka ikut Yesus jelas, memberitakan keselamatan yang dari Yesus, memberitakan kemenangan yang dari Yesus. Tujuan yang tidak jelas kepada tujuan yang jelas. Tuhan mau kita berjalan di terang yang ajaib, bukan di situasi yang gelap, yang bingung. Tuhan hadir di tengah kebingunganmu, memberikan tujuan yang jelas untuk masa depanmu. Baca Alkitab, Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Kenali panggilanmu, dan saya percaya ketika engkau doa, Tuhan akan tuntun tentang panggilanmu. Tuhan punya tujuan, kamu gak random ada di dunia ini. Tuhan punya tujuan, kamu ditempatkan, kamu lahir dari keluarga di mana engkau dilahirkan hari ini. Kamu ada di kota, di negara di mana engkau ada hari ini. Kamu punya tujuan hidup. Dan Yesus memiliki detail jelas tentang tujuan hidupmu. Datang pada Yesus. Dan saya percaya Tuhan mau kau tidak berjalan di kebingungan, kau berjalan di arah yang jelas. Kebangkitan Yesus membuat kita berjalan bukan di kegelapan, tapi di terang yang ajaib. Kebangkitan Yesus membuat hidup kita tidak biasa-biasa, tapi hidup kita memiliki dampak. Kalau kita lihat kisah di mana di sebuah sidang, Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Waktu engkau ikut Yesus, hidupmu gak pernah biasa-biasa. Hidupmu memiliki dampak. Bahkan engkau memiliki hikmat yang tidak ditemukan di bangku sekolah, di dunia pendidikan. Hikmat yang dari Tuhan. Jawaban yang memberi orang-orang terkesima, terheran-heran dengan jawaban yang keluar dari mulutmu. Ketika engkau percaya Yesus, engkau berjalan dalam terangnya, berjalan dalam hikmatnya, memberikan penjelasan yang dituntun Roh Kudus. Kebangkitan Yesus menarik kita keluar dari gelap kepada terang. 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Wow, kita memiliki hikmat yang dari kemuliaan Tuhan. Kita berjalan dari terang yang kita miliki dari kemuliaan Tuhan, yang tidak didapatkan dari dunia, yang dunia tidak bisa berikan, yang dunia pendidikan tidak bisa berikan. Hikmat yang dari Tuhan, jawaban-jawaban yang dari Tuhan. Kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar Yesus membuktikan Yesus berkuasa atas maut, tapi kebangkitan Yesus menarik saudara dan saya dari gelap kepada terang, dari putus asa kepada harapan yang baru, dari kebingungan kepada tujuan yang jelas, dari orang biasa kepada orang yang memiliki dampak, memiliki hikmat yang luar biasa. Saya simpulkan bahwa kita tidak lagi hidup dalam gelap, gelap ketakutan, gelap kegagalan, gelap kebimbangan. Karena Yesus hidup, kita pun hidup di dalam terang. Bersukacita pagi ini Tuhan menjelaskan dengan gamblang, dengan luar biasa. Tuhan mau
kita mengalami terang, menjalani terang. Terang bukan hanya untuk dilihat, tapi terang bisa kita jalani, kita berjalan dalam terangnya. Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa untuk renungan pagi ini. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami masih mengingat Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus menarik kami dari gelap kepada terang. Kami memiliki terang di dalam perasaan kami. Kami tidak putus asa. Kami memiliki terang dalam tujuan hidup kami. Kami tidak kebingungan. Kami tahu kami tidak random ada di dunia ini. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya ide menempatkan kami di kota, di negara, di keluarga di mana kami dilahirkan. Dan kami punya hikmat yang dunia tidak punya. Pemahaman yang dunia tidak punya. Dan itu ada dalam diri kami. Kami punya terang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu. Tidak ada yang Tuhan lewatkan, satu persatu Tuhan lawat, Tuhan jamah. Bahkan Tuhan sertai sepanjang hari ini apapun yang dihadapi. Kami menaruh iman, kami akan lihat kemenangan yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kebangkitan Yesus membuat saya tidak lagi jalan dalam kegelapan, tapi jalan dalam terangnya yang ajaib. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.